Dan saya Nur Sakina Warga dengan NIM 23524071. Selamat datang di Gen Z Talks, podcast yang bahas isu-isu keren seputar dunia anak muda, kepemimpinan, dan globalisasi. Hari ini kita bakal ngobrolin topik dari buku karya Ibu Harlinda Wahyuni Ada yang berjudul Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z. Bersama saya dan tamu kita hari ini Nur Sakina Mawada, mahasiswa yang katanya punya gaya kepemimpinan Gen Z. Hai Sakina. Hai Eki, hai juga para pendengar. Siap banget nih buat topik ini. Soalnya buku Bu Harlinda tuh keren banget loh. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Dalam bukunya, Bu Harlinda bilang bahwa dunia sedang berubah cepat banget karena globalisasi dan teknologi. Menurut kamu gimana sih? Ngerasain nggak perubahannya? Rasa banget sih karena semua serba digital. Dari cara kita belajar, kerja, bahkan berkomunikasi udah nggak sama kayak dulu lagi. Jadi kalau mau jadi pemimpin sekarang ya harus bisa beradaptasi dan enggak takut perubahan itu. Jadi itu juga yang Bu Harlinda tekankan. Pemimpin modern harus punya mindset global tapi tetap pegang nilai lokal. Nah, ini menarik nih. Dalam bukunya, Bu Harlinda bilang, Gen Z itu bukan cuma pengikut, tapi calon pemimpin masa depan. Menurutmu pemimpin ala Gen Z itu kayak gimana sih? Kalau aku sih lihatnya pemimpin Gen Z itu lebih kolaboratif dan nggak suka yang formal. Kita lebih suka suasana kerja yang terbuka, saling dengar, dan bebas berpendapat. Bu Harlinda juga menulis, kalau pemimpin zaman dulu fokusnya pada kekuasaan, kepemimpinan Gen Z lebih fokus pada tujuan dan pengaruh positif. Iya benar, bahkan di buku itu ada survei kecil. Katanya pemimpin ideal versi Gen Z itu harus visioner, empatik, dan kritis. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga bisa ngerti perasaan orang lain. Tapi dibalik semua potensi itu, tantangannya juga nggak sedikit ya. Dalam buku Bu Harlinda disebut kalau globalisasi bisa bikin kita kehilangan sisi manusiawi karena terlalu fokus sama teknologi. Nah, iya, itu juga setuju banget karena kita gampang banget terhubung lewat layar, tapi kadang malah lupa gimana cara berempati beneran. Makanya Bu Harlinda bilang pemimpin Gen Z itu perlu punya empati digital. Artinya bisa pakai teknologi dengan bijak, tetapi tetap hangat dan manusiawi. Jadi kalau gitu, menurut kamu apa yang harus dimiliki anak muda biar bisa jadi pemimpin sukses di era global? Nah, pertama itu kita terus belajar beradaptasi. Dunia berubah cepat, jadi pemimpin nggak boleh berhenti belajar. Dan yang kedua itu kita punya visi dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kata Bu Harlinda, jadilah pemimpin yang bisa mendengar dan melibatkan orang lain dan bukan yang merasa paling benar. Nah, setuju banget. Jadi intinya dari buku Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z, kita belajar bahwa pemimpin masa depan itu bukan lagi soal posisi atau jabatan, tapi tentang pengaruh empati dan kolaborasi. Nah, betul. Karena betul. Nah, betul. Dan seperti buku Ibu Harlinda, teknologi boleh berubah, tapi tetap hati manusia tetap hangat. Itu kalimat favoritku dari bukunya sih. Wah, keren banget. Terima kasih ya Sakina udah gabung di Gen Z Talks hari ini. Buat sobat muda kreatif di rumah, yuk mulai jadi pemimpin versi kalian sendiri yang adaptif, beretika, dan berani membawa perubahan positif. Saya Rizkyana Dan saya Nur Sakina Mawada. pamit undur diri. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
बाय बाय, टाटा, गुड बाय.